Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kepada Bapak dan Ibu, ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, saya mengajak kepada pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, di mana kembali Allah izinkan pada pagi hari ini kita bermajlis yang kata Allah Ta'ala lewat Rasulnya bahwa surga yang ada di dunia ini adalah majlis-majlis ilmu. Maka alhamdulillah panjenengan dan saya orang yang Allah pilih untuk dimudahkan, diringankan langkah kakinya untuk menghadiri majlis ilmu, mencicipi surga yang Allah siapkan di dunia ini. Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan kepada kita kelak nikmat berupa surga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Karena sebagaimana Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang berjalan menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka baginya dimudahkan. Allah memudahkan baginya jalan untuknya menuju surganya Allah Ta'ala. Maka kami yang memfasilitasi tempat dan panjenengan yang menghadiri acara ini, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala telah memasuki jannah-jannahnya. Allahumma amin. Itu diantara rasa syukur yang harus senantiasa kita gelorakan di dalam setiap diri kita. Karena menghadiri majelis ini itu juga orang pilihan, tidak semuanya. Walaupun yang sudah punya kesempatan, walaupun yang baru dianugerahkan kesehatan, walaupun ada kendaraan, tidak semua dipilih oleh Allah. Maka saya mengajak kepada pribadi saya dan pada panjenengan semua untuk tidak lupa mensyukuri nikmat-nikmat itu. Karena Allah Ta'ala tidak pernah juga berhenti untuk memberikan nikmatnya kepada kita. Maka kita juga tidak boleh berhenti untuk mensyukuri setiap nikmat tersebut, biar terjadi sesuatu yang harmonis, take and give-nya itu dapat semua. Kembali ketika kita membahas syukur, maka panjang sekali. Di pagi hari ini yang mungkin baru Allah uji, ada di bangsal-bangsal RSUD, ada di bangsal-bangsal PKU, ada di bangsal-bangsal RSK dan sebagainya, sangat banyak. Sangat banyak saat ini yang baru menunggu mau dioperasi, mau diamputasi, mau dicuci darahnya dan seterusnya. Masih banyak saudara-saudara kita di sana yang tidak mendapatkan nikmat sebagaimana Allah nikmatkan kita pada pagi hari ini. Maka kembali semoga Allah pandaikan kita semua menjadi hamba yang dipilih untuk senantiasa mudah mensyukuri setiap nikmat dan karunia dari Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah lipat gandakan nikmat-nikmat kita yang menjadi doa-doa kita, yang menjadi hajat-hajat kita di kemudian hari. Allahumma amin. Selawat beriring salam semoga terlimpah curahkan atas qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beserta salam juga semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada para istri beliau, para keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga seluruh umatnya yang menjadikan hari ini kita merasakan nikmat dari risalah yang disampaikan beliau hingga
sampai kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita menjadi umatnya Rasulullah yang bisa senantiasa diberikan semangat, kekuatan untuk menjalankan setiap sunnahnya, memperjuangkan apa yang menjadi risalahnya. Berharap dengannya kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama saya sampaikan sebagai sahibul bait, sebagai wakil dari tuan rumah, mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak, Allah yang akan membalas dengan yang jauh lebih banyak atas kehadiran panjenengan ke tempat ini. Karena bagaimana ceritanya kalau kita menyelenggarakan majelis ilmu sementara tidak ada yang menghadirinya, maka hadirnya panjenengan itu bagian dari kesyukuran kami. Dan mudah-mudahan fasilitas yang kami berikan juga menjadi jalan kesyukuran panjenengan semua. Itu gitu. Jadi bisa saling. Yang kedua, mohon dimaafkan manakala ada perubahan jadwal sedikit mundur, sedikit lebih siang karena ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, alhamdulillah kondisi kita hari ini di Temanggung ini baru cukup dingin. Jadi ketika terlalu pagi seringkali masih kabut, nah itu kadang-kadang juga menghalangi teman-teman, saudara-saudara yang rumahnya agak jauh untuk bisa hadir terlalu pagi. Itu karena cuaca. Yang kedua, alhamdulillah kemarin Allah nikmatkan kepada saya dan panjenengan semua nikmat di sini ini sampai tadi malam itu masih berlinang darah seperti itu, gitu. Karena alhamdulillah kemarin kita memotong kambing, sapi, hewan-hewan kurban yang kemarin kita laksanakan bersama-sama. Alhamdulillah korban dari panjenengan dan kita semuanya yang ada di majelis ilmu ini, dan juga saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa hadir di majelis ini. Kemudian alhamdulillah kemarin kita memotong 56 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Kita distribusikan di banyak titik distribusi. Alhamdulillah lebih dari 1000 keluarga menikmati daging kurban kita. Semoga itu menjadi jalan agar kelak menjadi penebus dosa-dosa kita di hadapan Allah, menjadi kendaraan-kendaraan kita di jannahnya Allah nanti. Semoga dengan itu Allah istiqomahkan kita semuanya untuk terus bersinergi, untuk terus berkolaborasi. Agar apa? Agar menghadirkan sebuah kontribusi nyata kepada umat. Kontribusi itu wujudnya terbaginya 1000 paket daging. Kontribusi itu berupa beribu-ribu paket sembako yang senantiasa kita regulasikan di tempat ini lewat wasilah kita bersama. Semoga kita tidak pernah lelah dalam membangun, menjembatani kemanfaatan untuk umat. Gitu. Alhamdulillah kemarin kita roadshow dari mulai hari Kamis sampai hari ini Ahad. Tempat ini tidak pernah sepi. Tempat ini selalu ramai. Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh kita bersama. Semoga ini menjadi tempat yang mengundang barokah dari Allah Ta'ala untuk kita semua, untuk keluarga-keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Mari silahkan diinformasikan kepada seluruh sahabat, saudara kita semua, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, bahwa di setiap hari Ahad pagi, sementara ini baru bisa 2 pekan sekali, insya Allah kita akan bermajlis di tempat ini bersama Ustadz Ramsi, dan juga mungkin ke depan mudah-mudahan Allah mampukan agar setiap Ahad pagi, ya, setiap Ahad pagi bisa selalu ada majelis ilmu di sini. Tentu dengan kontribusi panjenengan semuanya. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita bisa bergerak ketika kita sama-sama bergerak. Kita jadikan tempat ini menjadi sawah ladang amal soleh kita bersama. Sepakat, nggih?
Selanjutnya mohon dimaafkan yang kedua, yaitu dengan segala kekurangan kami dalam menyambut panjenengan, kaitannya dengan tempat, kaitannya dengan suguhan. Apabila masih ada sedikit bau-bau anyir darah, mohon untuk dimaklumi, karena tadi malam sampai jam 11 malam kami baru selesai membersihkan tempat ini. Jadi ketika masih ada bau yang tidak mengenakan, mohon untuk dimaafkan, mohon untuk dimaklumi. Kaitan dengan pasuguhan atau obor rampe, makan dan minum yang disajikan, apabila baru apa ala kadarnya seperti ini, mohon untuk dimaklumi pula. Dan kami selenggarakan kepada Bapak Ibu, apabila ketika kita bermajelis ilmu baik di Ahad pagi maupun di Jumat sore, kami membuka untuk panjenengan semuanya berkontribusi, apakah bentuknya teh, apakah bentuknya kopi atau yang lainnya. Monggo untuk kembalikan kepada panjenengan semua, untuk kita bersama, supaya majelis ilmu kita bisa nyaman, bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya informasi berikutnya, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah menyelesaikan untuk pengecoran yang insya Allah akan jadi rumah tahfidz putri yang berada di Desa Kerikil, Wali Telon, Kecamatan Temanggung. Alhamdulillah ada 3 gedung besar yang kemarin baru kita cor 1 gedung, masih menyisakan 2 gedung yang belum kita cor. Insya Allah dalam waktu dekat baru kita akan buat rencana kerjanya, baik penanggalan waktunya maupun yang lainnya. Kembali saya mewakili yayasan, mewakili lembaga, membuka pula kesempatan kepada Bapak Ibu untuk panjenengan semuanya, untuk diinformasikan pula kepada sanak saudara bahwa kita baru melakukan pembangunan untuk rumah tahfidz Zaid bin Sabit Putri yang ada di Desa Kerikil, Wali Telon. Maka diselenggarakan untuk panjenengan semua, bagi yang ingin berjariah, maka bisa berbentuk apapun, bisa batu bata, bisa semen, bisa yang lainnya. Dalam bentuk barang kami terima, dalam bentuk uang kami akan membelanjakannya juga tidak apa-apa. Jadi memudahkan panjenengan semua dalam berkontribusi apapun bentuknya. Tidak harus banyak, mulai dari yang bisa saja. Karena beramal yang banyak itu harus diawali dengan yang sedikit-sedikit, istiqomah nanti bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, insya Allah. Allah mudahkan, Allah rizkikan kepada kita semua, hingga nanti setiap apa yang kita usahakan bersama menjadi milik kita bersama, menjadi jalan kelak di hadapan Allah, bahwa di dunia ini telah kita sinergikan banyak hal, dan semoga bersaudaranya kita di dunia dalam mencari amal soleh ini menjadi jalan kita nanti bertetangga di surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan mewakili tuan rumah. Alhamdulillah Ustaz Transi sudah hadir di tempat ini tadi kurang lebih jam 6:30 pagi. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita, dan insya Allah kita akan belajar bersama dari beliau. Apa-apa yang nanti disampaikan beliau semoga menjadi mau'idhah hasanah bagi kita, yang membawa banyak hikmah, banyak hal kebaikan untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Sekiranya cukup yang menjadi informasi dan kabar dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, jamaah yang berbahagia, kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan. Salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pertama kali saya ceramah di Temanggung itu teman-teman zikir subuh jamaah ya kalau nggak salah ya, di Masjid Al Furqan. Karena di sini batal, akhirnya bentuk permintaan maaf. Saya bilang Mas Heri, Abah Heri, udahlah kita kajian aja di Temanggung setiap Ahad, nanti mungkin sebulan sekali. Oh iya, itu ceritanya. Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang hari Jumat kurban, ada yang hari Sabtu berkurban. Jadi mungkin masih terasa capek. Tadi juga Abah Heri cerita, kalau ini tadi malam masih darah-darah ini, itu ya. Mutilasi kalau bahasa Ustaz Umar. Ya, ini alhamdulillah udah bersih, sudah tidak ada bau kambing ya. Nah, sepertinya sudah tidak ada. Karena ini tadi malam sampai jam 11 kurang lebih membersihkannya. Tadi pagi masih dibersihkan, maka kita ucapkan barakallahu fikum untuk Zabisa dan keluarga, sekeluarga besar. Mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tetap berdoa dengan dipotongnya hewan kurban di hari-hari tasyrik. Itu kemarin tanggal 31, tanggal 1, ini tanggal 2 ya. Kan masih hari tasyrik nih. Ulama cuma beda pendapat hari tasyrik 3 atau 4 hari, cuma itu saja. Tapi ini masih hari tasyrik. Mudah-mudahan dengan disembelihnya hewan-hewan kurban di hari tasyrik, Allah angkat segera musibah corona ini. Mudah-mudahan kembali normal, Bapak Ibu bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Mudah-mudahan ekonomi masyarakat kembali membaik Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita ke materi Bapak Ibu, kita punya teman yang beliau itu dulu ngikut kajian offline, kayak gini kan offline ya. Karena dulu belum ada corona, itu beliau punya masalah besar. Jadi tingkat stresnya itu hilang karena cuma ngikut kajian. Jadi nggak pergi ke rumah sakit itu untuk pergi berobat kejiwaan, itu tidak ada. Tapi begitu corona datang, kajian offline semuanya ditutup, beliau pulang pergi ke rumah sakit lagi untuk berobat kejiwaan lagi karena sedang mengalami sebuah musibah yang besar. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, kajian offline itu sebenarnya dalam kondisi begini malah harusnya sangat dibutuhkan. Sebenarnya gitu ya, sebenarnya. Kami kemarin sama istri itu dari luar ke rumah Bapak, ada orang meninggal dunia, jadi ada bendera lelayu begitu ya. Itu yang datang itu lebih padat dari ini. Dan tidak ada PSBB, betul kan? Pasar, mall, Car Free Day itu rame Pak. Tapi maaf, masjid kita bukan hanya sepi, tapi masih banyak yang tutup. Ya, kajian-kajian tidak ada. Padahal saat begini kita membutuhkan ini Bapak Ibu, membutuhkan ini. Maka mudah-mudahan kita sama-sama bermajelis di sini, mudah-mudahan menjadi solusi untuk banyak masalah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita pagi ini membahas hidup tanpa masalah. Ini bukan pegadaian, kan pegadaian tuh, hidup tanpa masalah. Itu ya. Ini bukan saya iklanin pegadaian, enggak Bapak Ibu, enggak. Jadi saya bukan duta dari pegadaian, tidak. Bapak Ibu, bukan. Tapi ini kita memang akan membahas hidup tanpa masalah. Sebelumnya, kita kalau baca surat Al-Balad, surat Al-Balad itu surat ke-90 ya. Ayat ke-4 itu juz 30, setelah surat Al-Fajr, sebelum surat Asy-Syams. Ayat ke-4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini kayaknya soundnya udah bagus ini. Udah beli baru ya? Belum, masih sewa. Masih sewa. Punya sendiri, tapi belum yang baru ya? Belum. Anda tahu nanti ada rezeki beli baru. Amin. Tapi dari kemarin kayaknya bagusan ini gitu loh. Oh, kabel. Berarti gak usah beli baru. Beli kabel aja.
Bapak Ibu yang berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqanal insana fi kabad. Laqad, sungguh khalaqna, kata Allah, kami menciptakan manusia itu, al-insana, manusia itu fi kabad. Fi kabad. Para ulama tafsir mengatakan kabada itu bermakna manusia diciptakan dalam kondisi penuh masalah. Judulnya hidup tanpa masalah. Ayatnya berbunyi hidup pasti penuh masalah. Piye kita? Sampai Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur ditulis oleh Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i, kata beliau, Ibnu Abbas sahabat Nabi menafsirkan laqad khalaqanal insana fi kabad. Beliau mengatakan begini, mengapa anak bayi lahir menangis, kata beliau. Pak, ini penting loh Pak. Kenapa anak kecil lahir menangis? Kata Ibnu Abbas, itu karena anak kecil lahir itu ngerti bakal banyak masalah, makanya begitu lahir nangis. Paham Bapak Ibu ya? Ini kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat keempat surah Al-Balad, laqad khalaqanal insana fi kabad. Sebenarnya manusia begitu lahir ngerti ini masalah banyak, makanya nangis. Makanya kan Pak, di dalam ilmu kesehatan, kalau anak lahir tidak menangis berarti ada bermasalah. Jantungnya kah, kan gitu kan. Walaupun menurut teori kedokteran, anak kecil lahir menangis itu memompa jantung, kan begitu ya. Darahnya lancar, kan begitu. Tapi secara tafsir, kata Ibnu Abbas, karena manusia itu paham hidup tuh bakal banyak masalah sebenarnya. Lah Ustaz, gimana kita hidup banyak masalah tapi kemudian judulnya hidup tanpa masalah? Piye? Sabar. Itu nanti kalau bicara skripsi, wih gaya banget gitu ya. Ini namanya latar belakang. Nanti ada metode penelitian, ada kesimpulan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita belum di kesimpulan. Oke? Jadi Allah ciptakan manusia itu dari awal udah banyak masalah. Ya, Allah yang bilang laqad khalaqanal insana fi kabad. Ya, kalau dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Dapat yang tak enak ngeluh, dapat yang enak pelit. Gitu kan? Nah, ini Allah yang bilang Al-Ma'arij. Ditambah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khutta'un. Setiap anak cucu Adam pasti salah, pasti punya dosa. Kata Allah dalam surat Asy-Syams ayat ke-10, wa qad khaba man dassaha. Sungguh banyaklah masalah orang yang mengotori jiwanya dengan dosa. Ini latar belakang tema kita. Al-Balad ayat keempat bercerita manusia Allah ciptakan dalam kondisi banyak masalah. Oke. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syams ayat ke-10, ya wa qad khaba man dassaha, itu adalah sungguh orang akan banyak masalah kalau dia mengotori jiwanya dengan dosa. Dan Nabi pastikan kita tidak mungkin tanpa dosa. Semuanya punya dosa. Sederhana Pak, makin banyak dosa, makin banyak masalah. Banyak dosa, banyak masalah. Sudah kelihatan kan kalau pengen hidup tanpa masalah kan Bapak Ibu ya? Itu rumus dari Allah. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad kathuratil mas'alah as-su'ubah linnas, ya. Sungguh akan banyaklah masalah dan kesulitan hidup bagi manusia, ya. Mandasa nafsahu bil ma'asi, orang yang mengotori jiwanya dengan dosa. Jadi rumusnya dosa banyak, masalah banyak. Dosa banyak, masalah banyak. Paham Bapak Ibu ya? Makanya kadang maaf kalau ada ibu-ibu tidur suaminya enggak ridho, bangunnya sakit kepala gitu, sakit gigi. Atau sebaliknya, ibu-ibu yang enggak ridho sama suami, suaminya bekerja biasa-biasa aja. Makanya Bapak Ibu, saya
selalu sampaikan kalau di kajian, penghasilan suami itu ada kaitannya dengan peran istri, tapi penghasilan istri tidak ada kaitannya dengan suami. Maksudnya gimana Ustaz? Bu, rezeki suami ibu lancar itu tergantung ibu soleha atau tidak. Tapi rezeki ibu sebagai istri lancar atau tidak, nggak ada kaitan suami ibu soleh atau tidak, nggak ada kaitan. Paham apa ibu ya? Jadi kalau ibu rezekinya lancar, suaminya nggak lancar, banyak-banyak istighfar. Paham ya? Wah, suamiku kalah ini. Ya, istighfar. Ini jangan-jangan suamiku rezekinya mandek gara-gara aku. Masalah lagi. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia. Masalah kita hidup diciptakan bahkan untuk masalah, kan begitu ya? Lah, bagaimana biar tanpa masalah? Ini bagus, hadis. Ini saya bawakan kita yang kemarin, Bapak Ibu. Saya tidak ada buku ini, tidak punya yang baru. Kalau yang baru saya buat door prize untuk gratis. Jadi dikasih hadiah gitu loh. Cuma qadarullah karena belum punya buku ini, saya tidak bisa memberikan. Nanti kapan Bapak Ibu kalau punya rezeki ini tak jadiin hadiah. Gitu ya. Di sini ada pembahasan kita. Di sini juga ada. Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawi, ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bukhari dan Muhyiddin Mistu. Kalau dulu saya hafal kitab ini Bapak Ibu, gundul. Kalau sekarang lupa-lupa ingat. Sebelumnya Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita membahas bagaimana hidup tanpa masalah dalam Islam, sebelum ke sana, tadi malam saya baca buku, kami mendapatkan, Bapak Ibu mungkin kita suka bingung, kenapa Allah memberikan dunia untuk orang-orang non muslim, orang kafir, non muslim lah, lebih di Indonesia itu lebih halus. Orang tak sholat, peminum minuman keras, betul? Pejudi, rumahnya besar, mobilnya mewah, tanahnya di mana? Mana? Bisnisnya maaf bikin racun. Pak maaf, orang bikin rokok tuh kan bikin racun, betul kan Pak? Nggak pernah loh orang ada rokok di kotaknya ditulis rokok bermanfaat. Barang siapa yang merokok ini badannya sehat, ada nggak kira-kira Pak? Nggak ada. Yang ada merokok membunuhmu mungkin, membunuhmu gitu ya. Rokok ini membunuhmu, gitulah pokoknya iklannya. Atau kalau dulu-dulu Pak ada tulisan di belakang, awas, rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan. Masalah diciptakan. Nah orang begini malah paling kaya Pak di Indonesia. Betul kan? Pak Hartono itu Pak yang punya Jarum Pak. Dan itu jadi orang terkaya di Indonesia. Mungkin kita bingung kan? Ya Allah, kenapa Engkau berikan dunia kepada orang seperti ini? Kenapa Bapak Ibu? Hadis Nabi SAW derajatnya sahih. Apa kata Nabi SAW? Kalaulah dunia itu lebih berharga daripada sayap lalat atau sayap nyamuk, kata Nabi, kalau dunia itu lebih berharga daripada sayap lalat atau sayap nyamuk, maka pasti Allah tidak akan berikan kepada orang kafir atau non muslim minum, tidak akan Allah kasih. Tapi karena dunia itu tidak lebih bernilai, tidak lebih berharga daripada sayap lalat atau sayap nyamuk, maka Allah biarkan orang-orang non muslim, orang kafir itu dapat dunia, biarkan. Karena dunia itu bagi Allah sepele. Bayangkan Pak, coba lihat. Bagi Allah sayap lalat, sayap nyamuk jauh lebih berharga daripada dunia. Makanya kalau Bapak Ibu ketemu orang tidak sholat, kok dia dunianya banyak, hartanya banyak, jangan heran, karena bagi Allah harta itu tidak lebih mulia. Bagi Allah harta itu hina. Bagi Allah Pak, oke? Bagi Allah. Nah ini prolognya. Terus bagaimana itu Ustaz? Hadis ini riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih menurut Syekh Albani. Tapi kalau di dalam kitab Al-Wafi, Ibnu Majah sendiri mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Saya lebih memakai pendapat hadis ini derajatnya sahih. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, ajarkan aku amalan yang kalau amalan ini aku lakukan,
Allah cinta kepadaku, manusia cinta kepadaku. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah di 2 buku yang kami bawa itu hadis ini dipaparkan dan dijelaskan. Tentang apa? Tentang orang yang hidup walaupun Allah ciptakan penuh masalah, dia tidak akan merasakan itu sebuah masalah. Pak, maaf, ini analogi sederhana dulu, Ibu ya. Bagi kita orang pegunungan, ya, hidup di tepi sungai itu masalah, betul kan? Nyamuk, hidup di tepi sungai itu masalah. Tapi bagi orang tepi sungai, hidup di sungai tidak masalah. Hidupnya di sana dari dulu. Oke, sama Pak. Bagi saya nih orang Sumatera, tinggal di tempat gunung begini dingin Pak. Oh, dingin Pak. Dingin. Bagi bapak-bapak santai saja. Santai. Ada yang pakai batik saja cukup, begitu kan? Ada kan yang pakai baju kaos kan, santai. Anak santri tuh, santai aja. Nggak ada kedinginan. Kita Pak udah pakai jas. Pak maaf, jas ini bukan gaya-gaya Pak. Ini kedinginan Pak. Kedinginan. Ya, kedinginan Pak. Kemarin aja Abah cerita, kenapa sholat Aidnya di sini jam 7 biar agak siang dikit, agak panas gitu loh Pak. Gitu ya. Jadi bagi orang sini nggak masalah gitu loh. Padahal ini bagi orang lain masalah, paham Pak ya? Nah, sebenarnya konsepnya kata Rasulullah SAW, Nabi kan pernah ditanya. Nah, para ulama ketika mensyarah hadis ini laki-laki ini sedang minta ditunjukkan amalan. Kalau amalan ini dilakukan, hidupnya nggak punya masalah walaupun masalah itu di sekitar dia. Dia tinggal di tepi gunung tapi nggak kedinginan. Dia tinggal di tepi pantai tapi tidak bermasalah sama nyamuk, gitu loh. Iya. Ceramah Bapak Ibu ya, dia tinggal di tepi jalan besar tapi nggak pernah bising dengar suara kendaraan, gitu loh. Jadi para ulama ketika mensyarah hadis ini kata mereka begini. Jadi laki-laki ini minta ditunjukkan amalan, kalau dilakukan nggak punya masalah, hidup tuh lempeng aja, enak aja. Padahal di sekitarnya masalah semua, tapi serasa tidak bermasalah. Apa itu amalannya? Maka Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Nah, nih kalau pengen hidup itu serasa tidak bermasalah, walaupun masalah di sekitar kita banyak, maka jadilah seperti ini. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi sebentar Bapak Ibu ngomong-ngomong, mungkin gak sih masalah itu di luar kemampuan kita? Gak mungkin, betul? Surah Al-Baqarah, surah kedua, juz ketiga, ayat 286, terakhir kan? Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kita di luar kemampuan kita. Jadi Pak, kalau kita dapat masalah itu masih kita mampu. Allah udah ukur. Allah sudah hitung. Oh, mampu nih. Tansi ceramah di Temanggung, dinginnya cuma segini, mampu. Kalau di Tawangmangu enggak mampu kayaknya. Makanya saya enggak diundang ke Tawangmangu, Pak. Gitu kan? Temanggung masih mampu. Gitu ya. Tuh. Jadi Allah ngukur Pak, ini mampu nih. Nanti kalau di Temanggung mampu, nah puncak gunung sekalian, gitu kan Pak ya. Jadi diukur Pak, kita tuh diukur sama Allah. Ini corona kita dikasih nih, Allah sudah ngukur, mampu. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, saya dapat tulisan banyak banget dari para dokter. Fase pertama corona kan sudah lewat nih. Maka ada kemungkinan orang kita ini bertahan hidupnya seperti hukum liar, hukum rimba, hukum hutan. Yang kuat bertahan, yang tak kuat tersingkir. Maksudnya apa Ustaz? Saya dapat tulisan terbaru. Jadi kita akhirnya new normal. Orang kembali beraktivitas, pasar kembali buka, sekolah kembali dibuka,
Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Artinya apa? Dalam kondisi begini Pak, yang paling baik kita jaga kesehatan luar, dalam. Itu yang paling penting. Ya, banyak orang Pak tidak sakit jadi sakit karena stres. Maka mohon maaf, dalam kondisi begini Allah udah ukur kita mampu. Nah, karena Allah mengukur kita mampu, tinggal kita jaga kesehatan luar dan dalam. Oke, ini kita kembali ke materi kita. Kata Rasulullah, kalau kamu pengen hidup serasa tidak ada masalah, ringan, enteng. Ya, ini Rasulullah yang bilang, nanti berdasarkan ayat Pak ya. Ringan, enteng, enak. Bagaimana? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu zuhudlah kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Bu, Pak, kalau Allah sudah cinta, hidup ringan, enak. Pernah baca ayat Surat Al-Lail ayat ke-5, 6, 7. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta, barang siapa yang memberi, bersedekah, wattaqa, bertakwa, wasaddaqa bil husna, beramal, berbuat dengan amalan perbuatan penduduk surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah yang janji. Kata Allah, kami mudahkan jalannya menuju surga, Pak. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia ya. Jadi yang memudahkan siapa? Allah. Jadi jalannya ringan, Pak. Saya pas baca buku ini, Pak, datanglah Rasulullah bilang kepada para sahabat, sahabatku, kita sekarang mau perang, butuh dana. Maka Umar bin Khattab bilang, hari ini aku tidak akan dikalahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Karena dua sahabat ini bersaing, Pak. Beramal soleh itu saingan, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, ini sahabat semuanya kaya raya, Pak. Lebih kaya daripada Sandiaga Uno, Pak. Sandiaga Uno tuh rumahnya 200 miliar loh, Bapak Ibu. Kita 200 miliar bisa bikin pondok 100 biji loh itu, Bapak Ibu. Rumahnya tok loh. Kekayaannya 6 triliun lebih. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang kaya raya. Maka Umar datang kepada Nabi bilang, ya Rasulullah, aku sedekahkan setengah hartaku. Umar bilang dalam hati, hari ini aku tidak akan dikalahkan oleh Abu Bakar, dan aku akan mengalahkan Abu Bakar hari ini. Kata Umar, kamu tinggalkan apa untuk keluargamu? Kata Rasulullah, aku tinggalkan setengahnya lagi, setengah untuk Islam, setengah untuk keluargaku. Kata Umar. Rasulullah senang, datang Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku. Tercengang Bapak Ibu. Rasulullah tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Taraktu, aku tinggalkan untuk mereka Allah. Aku tinggalkan bersama mereka Allah. Maka kemudian Rasulullah bilang, mudah-mudahan Allah memberkahi. Subhanallah. Maka Umar bin Khattab setelah itu berkata, sejak saat itu, kata Umar, aku memastikan diriku tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Subhanallah, Pak. Itu ya. Fa'amma man a'ta wa saddaqa, ya. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan, Pak, jalannya, Pak. Lihat Abu Bakar hidupnya enak. Umar itu, Pak, hidupnya enak, kayak nggak ada masalah. Pak, Umar itu khalifah, Pak, menguasai 2/3 dunia. Oke? 2/3 di dunia dikuasai, Pak. Bapak tahu tidur siangnya Umar bin Khattab di mana? Orang kaya raya, Pak. Fikih ekonomi Umar bin Khattab diterjemahkan lebih daripada 45 bahasa dunia. Artinya orang memakai strategi bisnisnya Umar untuk maju. Pebisnis sukses itu membaca buku fikih ekonomi Umar bin Khattab. Orang hebat, Pak, bisnisnya besar,
Bapak bacalah sejarah Umar bin Khattab. Itu meninggal Pak, warisannya banyak Pak. Tapi Bapak tahu tidur siangnya di mana? Emperan masjid. Kayak nggak berat Pak. Kalau orang sofa harus, betul kan? Kasur harus yang harga sekian juta, betul? Kalau nggak tidur di kasur yang empuk, kira-kira tidurnya enak? Enggak. Aku nggak nyaman ini, kasurnya kurang empuk. Ini terlalu empuk ini, gitu loh. Orang kita kan begitu. Ini ranjangnya kurang bagus ini, warnanya kurang cocok. Hidupnya penuh masalah Pak. Ini Umar bin Khattab kaya raya nggak punya masalah. Kenapa? Allah mudahkan hidupnya. Kenapa dia dimudahkan hidupnya? Izhad fid dunia. Zuhud kepada dunia. Kita belum baca zuhud dunia. Ini kita contoh-contoh semua nih. Lihat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Pak, Abdurrahman bin Auf Pak pernah sedekah sekali sedekah. Semua kafilah dagang disedekahkan. Di total Pak 7 triliun Pak. Oke Pak ya. Pak Utsman bin Affan itu Pak pernah sedekah Pak. Kalau ini Mekah, ini Madinah Pak. Onta pertama sampai di Mekah, onta terakhir masih di Madinah Pak. Onta tuh Pak kalau jalan jentrek gitu ya kalau bahasa ininya Jawanya. Jadi kepala ketemu bokong, bokong ketemu kepala gitu terus loh Pak. Jadi sepanjang jalan itu Pak ontanya Utsman bin Affan. Di atas punuk onta muatannya makanan, minuman, pakaian, obat-obatan. Sedekah cuma-cuma, nggak ada live streaming di Instagram, nggak ada Pak. Facebook nggak ada Pak. Koran juga tak muat. Oke? Onta pertama sampai ke Mekah, onta terakhir masih di Madinah Pak. Saking panjangnya, sepanjang jalan itu ontanya Utsman bin Affan disedekahkan semuanya. Pak, tahu Mekah Madinah jarak berapa jauh Pak? 500 km. Onta kira-kira panjangnya berapa Pak? Hitung-hitungan kita. Onta panjangnya berapa kira-kira? 2 meter. Anggaplah 5 meter. Ini hasil kawin silang dengan ular Pak. Nah, pitong. Ya. Kalau ini Mekah, oke. Kalau ini Madinah. Ini 500 kilometer. Satu onta panjangnya 5 meter. Anggap aja Pak ya, anggap aja Pak. Gitu ya. Onta panjangnya 5 meter. Ekornya ditarik gitu kan. Anggaplah 5 meter Pak. Pak maaf, ini sampai ke sini berapa meter? 3 meter, kurang lebih ya. Ya sepanjang onta nggak sampai Pak, segini paling onta. Cuma untuk mengecilkan, paham Pak ya? Nilai sedekah beliau, paham Pak ya? Oke? Nanti tinggal kali 2 aja kan gampang kan? Anggaplah 2,5 meter panjangnya kan? Pak, kira-kira di sepanjang jalan ada berapa ekor onta Pak? Ini matematika ini. 200.000? Coba. Satu onta 5 meter, jalannya 500 kilometer. Jadi untuk sama ke meter berarti 500 kilo ini dijadikan meter. Berarti 500.000 meter. Betul kan? Dikali 1000 kan begitu? Oke. 500.000 meter per 1 meter ada 1 ekor onta. Berarti ada berapa ekor onta Pak di jalan? 100.000, betul? Oke, 1 ekor onta harganya berapa? Ya kurang lebih sapi kan harganya? Hah? 40. Mahal rupanya. Oke. 40 juta, ontanya 100. 1 ekornya 40 juta. Pak, ini berapa duit kira-kira Pak? Banyak Pak. 4 triliun Pak onta tok. Makanan, minuman, pakaian, obat-obatan gak dianggap Pak. Pak, tadi ingat onta cuma 2,5 meter Pak. Bukan 5 meter, betul kan? Kali 2 Pak, 8 triliun Pak. Berat gak bagi Utsman? Ringan. Betul kan? Ringan Pak. Sedekah segitu banyak, ringan. Kenapa ringan? Izhad fit dunya. Ini yang pertama, sabar.
Pak, masalah tadi tidak terasa jadi masalah, Pak, kalau kita zuhud kepada dunia. Karena begini, kata beliau, Syekh itu ya, Abdul Aziz ini, beliau mengatakan begini. Jadi, kalau orang hatinya terpaut kepada dunia, sedekah 5.000 itu berat. Sedekah rumah jadi masalah. Pernah Pak suatu hari, Pak, Ibu, pernah suatu hari itu masih ada yang datang, monggo dipersilahkan. Mungkin ada yang nyambut, monggo gitu. Ya, kita lanjut. Pernah suatu hari, Pak, ada orang kaya. Saya waktu itu Jumatan, Pak, jadi khotib di mimbar. Saya sampaikan surat Ali Imran ayat 92, awal juz keempat, lembar sebelah kiri, baris paling atas. Ya, kata Allah kan, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, selama-lamanya kamu tidak akan masuk surga sampai kamu infakkan harta terbaik yang kamu miliki, kata Allah. Ini syarat dari Allah kan? Jadi kalau punya mobil 3 di rumah, Accord, Alphard, yang disedekahkan yang mana kira-kira itu? Alphard ya? Oh ya, Alphard. Nggak apa-apa. Ini kan ayat, saya nyampaikan ayat saja kan begitu. Allah kan bilang begitu kan. Nah, ada sahabat Nabi, hadis Sahih Bukhari Muslim, namanya Abu Talha, punya kebun kurmanya banyak. Maka satu kebun kurma yang paling beliau sukai dan paling luas, paling bagus buahnya, itu namanya kebun kurma Buraiha. Saking bagusnya, Pak, maka datanglah Abu Talha ke Rasulullah, ya Rasulullah, kebun kurma ini aku sedekahkan, kata Abu Talha. Jadi yang diberikan yang terbaik. Habis ceramah, Pak, datang bapak-bapak kaya raya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya rumah di Indonesia ini, di kota-kota besar banyak, Tan. Alhamdulillah di setiap perumahan saya punya rumah, kata beliau. Jogja 2, Surabaya 2, Aceh 2, Medan 2, Padang 2, Pekanbaru 2, Jambi 2, Bengkulu 2, Lampung 2, Palembang 2. Sebut kota besar. Jakarta 2, Cirebon 2. Jadi rumah selalu 2, Pak. Balikpapan 2, mana-mana 2. Istri cuma 1, Pak. Rumah yang 2 di mana-mana. Benar, orang kaya ini. Beliau kenapa kaya? Karena dulu kerja di Jepang. Gajinya besar. Jadi setiap gajian beli rumah, Pak. Kita setiap gajian bayar utang, Pak. Ya, monggo. Bayar utang kalau kita. Kalau ini enggak, gajian beli rumah. Oke, Pak, singkat cerita, beliau cerita bilang ke saya, Ustadz, saya pengen sedekahkan rumah paling besar yang saya punya untuk di jalan Islam. Yang di mana rumahnya, Pak? Di Cirebon, kata beliau. Berapa nominalnya, Pak? Nominalnya sekitar 10 miliar harganya, Ustadz. Mantap. Ini rumah paling besar yang saya punya, Ustadz. Saya pengen sedekahkan agar masuk surga kayak ayat tadi, Ustadz, kata si bapak. Saya bilang, Pak, pergilah Bapak ke keluarga Bapak, istri Bapak, anak Bapak, kompromilah dulu. Musyawarah. Betul, Pak. Beliau pulang, Pak. Habis zuhur itu pulang, Pak. Habis Jumatan itu. Pada asar saya dipanggil oleh istri dan anaknya. Ini yang nama Ustaz Ramzi ini. Betul. Anda sudah meracuni pikiran suami saya. Bayangkan saya jadi Ustaz Umar, Pak. Belum jadi seperti Ustaz Umar, saya dianggap meracuni, Pak. Saya nggak closing loh itu, nggak saya ambil gitu loh. Saya bilang musyawarah dulu. Nanti kalau keluarga sepakat, silahkan. Apa kata anaknya? Kami nggak setuju rumah itu dijual. Kalau mau disedekahkan, jual dulu, setengah disedekahkan, setengah untuk kami. Coba, Pak. Padahal setiap anak punya rumah 2 dan punya mobil dari bapaknya. Masya Allah. Masalah kan? Mau beramal soleh aja masalah loh, Bapak Ibu. Ada orang Allah buat jadi masalah. Jangan kata mau dosa, mau beramal aja jadi masalah gitu kan. Tapi ada orang, Pak, Bu, hidupnya enak, tidak ada masalah. Hidupnya susah pun terasa tak ada masalah. Kenapa? Izhad fi dunia. Apa itu izhad fi dunia? Kata para ulama, zuhud kepada dunia itu bukan mobilnya jelek, bukan rumahnya jelek, bukan bajunya jelek.
Pak, kalau kita bahas zuhud itu jelek, ini nggak boleh dipakai nih Pak. Betul kan? Ini harganya berapa Ustaz? Ini harganya berapa ya, istri saya ini? Kalau ini saya beli, kalau ini istri saya yang beli, gitu kan? Biar sepasang kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau istri saya beli jaket, saya beli baju dalamnya kan gitu. Ini kalau nggak salah 900 ribuan Pak, jasnya. Tapi cuma satu ini. Sudah tuh nggak boleh lagi beli seharga itu. Kapok Bapak Ibu. Ini dipakai cuma untuk kajian, jadi khotib, acara besar cuma itu saja Pak. Gitu ya. Kalau cuma untuk jalan-jalan pakai jaket biasa. Makanya saya membuat pakaian terbaik itu untuk kajian Pak, untuk sholat. Jadi kalau Bapak tanya saya pakaian terbaik saya yang saya pakai untuk kajian. Gitu ya. Oke. Berarti baju bagus itu bukan termasuk berlebihan, bukan. Sendal bagus, sepatu bagus, begitu kan? Mobil bagus, rumah bagus, bukan? Pak maaf, ini kan salah satu santri ada dari Riau nih Pak ya. Saya rekam lah, dia lagi nyiram-nyiram tuh. Saya rekam pondok nih Pak, Zabisa nih saya rekam. Saya kirim ke Riau sana. Apa kata orang Riau Pak? Wih, pondoknya mewah, mewah. Mepet sawah, betul. Mewah Pak, Bu. Ini dianggap mewah, ini Zabisa ini. Dianggap mewah Pak. Makanya saya bilang adik-adik kan ada yang mondok di sini. Saya bilang Bapak Ibu, pondok paling enak di sini lah. Kalau tempat kak saya dulu mondok Pak, tahu tempe kerupuk, tahu tempe kerupuk, tahu tempe kerupuk, kerupuk, tahu tempe kerupuk, tahu tempe tempe kerupuk. Santrinya 600, kalau mau asin garamnya di tengah ini Pak, pakai nampan besar Pak. Jadi setiap tangan ngambil garam, bayangkan. Netes tangannya semua kan airnya. Oh, bayangkan. Jadi satu kena kulit, satu semua kena penyakit kulit. Sayur nggak ada asinnya. Nasinya kalau nggak gosong, kalau nggak lembek, keras Pak. Di sana saya mondok dulu Pak. Tahu tempe kerupuk, tahu tempe kerupuk, tempe tahu kerupuk gitu kan. Sebulan sekali telur putih Pak, rebus segini nasinya. Perbaikan gizi. Pernah Pak, bel 4 bel makan kan, lari ke matam tempat makan. Udah antri Pak, tobur bahasa Arabnya, antri. Kita udah semangat mau makan Pak, langsung diumumkan, maaf nasi belum datang, karena berasnya belum datang, jadi belum masak nasi. Coba Pak, itu piring dilempar semua Pak. Sini masih enak Pak, saya ngelihat makan mereka lauknya lengkap Pak. Tempat saya, Masya Allah Pak, kalau sayur dapat air doang, kenapa? Mending Pak telat tutup Pak. Oh ya, saya bilang ke adik-adik saya, ini pondok enak, nikmatin gitu. Ini berarti nggak zuhud Ustaz? Bukan, zuhud bukan itu kata para ulama. Apa? Zuhud itu apa yang dipegang berupa dunia, tapi dijadikan goal, tujuannya akhirat. Itu berarti zuhud. Bapak punya mobil bagus, tapi tujuannya untuk akhirat, oke? Itu zuhud. Maka kalau itu bisa kita lakukan, kita punya banyak masalah, serasa tidak bermasalah. Ini kata beliau, izhad fid dunya, bukan masuk zuhud kepada dunia, bajunya jelek, bukan. Pak maaf Pak, saya kalau ngajar santri saya bilang, tolong kalian jangan tampilkan penampilan yang kotor, yang jelek, jangan, saya bilang. Apalagi kalau kajian, mandi, saya bilang gitu Pak. Jangan ngeces kajian itu. Makanya kan sekarang agak wangi dikit kan Pak ya, duduk sebelah santri agak wangi dikit kan. Saya bilang Pak, jangan kalian pakai baju terbaik, jangan malu-maluin. Saya bilang, bayangin Ustadz Pak, pakai baju compang-camping gitu kan, mesti bapak-bapak, ibu-ibu kasihan, betul kan? Ini Ustadz kasihan banget. Pernah Pak, dulu saya itu adalah penceramah yang selalu pakai baju putih. Jadi di rumah itu baju putih sampai 10 Pak, putih polos semua warnanya. Sampai suatu hari datanglah ibu-ibu, Assalamualaikum Ustadz, bawa tas gitu. Waalaikumsalam Bu. Ustadz, ini saya ada bingkisan untuk Ustadz. Apa isinya ini Bu? Ada sarung, baju koko sama peci. Untuk apa Bu? Untuk ganti-ganti. Saya pikir, maksud ibu, saya lihat Ustadz gak pernah ganti baju. Iya Bu, saya bawa pulang.
Bapak Ibu, saya lihat bajunya warna lain gitu kan. Oh ini ibunya mikir bajunya cuma satu kan Bapak Ibu ya. Benar Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud izhad fid dunya, zuhudlah kepada dunia, maka Allah akan cinta kepada kamu. Allah kalau sudah cinta, masalah berat terasa ringan, besar terasa kecil, mahal terasa murah. Ya, hidupnya enak. Allah tolong, Allah sabarkan, Allah buat dia bersyukur, Allah buat dia tenang Pak. Nanti baca kitab Taisirul Karim Rahman fi Tafsiri Kalamul Manan, oh keren lagi. Allah pahamkan dia agama, Allah semangatkan dia berbuat baik. Allah yang tolong dia begitu. Kenapa? Izhad fid dunia, zuhud kepada dunia, bukan pakai mobil jelek, bukan karena rumahnya jelek, bukan. Zuhud kepada dunia, semua yang dimiliki, orientasinya, tujuannya, kegunaannya untuk akhirat. Itu izhad fid dunia. Ayo Pak, punya baju sudah begitu belum? Saya Pak kalau keluar tuh pakai topi Pak. Saya pakai topi. Kenapa Pak? Pengalaman saya keluar pakai peci saya Pak. Maaf Bapak Ibu ya. Saya pakai peci kalau keluar, orang-orang antipati sama saya. Benar Pak, orang tidak mau ngobrol sama saya. Mungkin tampang saya ini tampang teroris, mungkin begitu kan Pak ya. Akhirnya Pak maaf, kalau jenggot saya nggak motong Pak. Jenggot memang tumbuhnya segini. Wak doyo udah pakai, minyak Firdaus sudah, buah pala dibakar sudah, siku kambing minyaknya sudah. Ini rezekinya segini Pak. Belum lagi kalau anak saya datang cabutin jenggot Pak, habis Pak. Benar. Ini memang apa adanya ini Pak ya. Walaupun saya bermimpi-mimpi, pernah mimpi itu jenggot jambang panjang, bangun-bangun cuma mimpi Pak. Ya, pakai topi Pak. Saya kalau keluar pakai topi, mungkin ibu-ibu nggak kenal saya. Kenapa coba? Dengan begitu orang lebih enak ngobrol, lebih terbuka. Oh saya pikir ada ustadz yang pakai peci, pakai koko keluar, orang terbuka. Tapi kalau saya kurang, saya lebih baik pakai topi. Topi gunanya cuma untuk itu Pak. Gitu, cuma untuk itu. Mobil saya mempertahankan mobil Accord Silver punya saya. Kenapa? Oh mobil ini kalau buru-buru pergi kajian top Pak. 2400 cc mobilnya manual. Bapak Ibu bayangkan aja gitu kan. Tarikannya gimana kan. Nah itu saya tetap pertahankan karena mikir kajian suatu saat terdesak makanya itu. Cuma itu Pak. Ada mobil gede, oh untuk keluarga. Kalau perginya rame-rame keluarga ikut pakai yang gede. Sudah selesai. Begitu aja Pak. Jadi apapun digunakan untuk ini. Jadi orientasi memiliki dunia itu akhirat gitu loh. Itu izhad fi dunia namanya. Punya baju mikirnya untuk ibadah. Punya harta mikirnya untuk ibadah. Ya. Makanya saya sama istri nabung. Istri saya yang nabung Pak. Saya kan nggak nabung Pak. Gitu ya, nabung. Ini kita nanti uangnya kita tabung, kita bikin pondok ya, kita nanti bikin pondok pesantren, bikin masjid, udah mikirnya itu aja. Gitu ya. Mikirnya cuma begitu, Pak. Ah, itu namanya izhad fid dunya. Maka masalah tak terasa, Pak. Masalah tak terasa, Pak. Lagi lockdown, anak belajar di rumah, PR-nya banyak. Masalah enggak, Pak, kira-kira? Oh, enggak masalah. Sampai istri saya itu, Bang ayo bang, ini si kakak ini PR-nya banyak. Udah gak apa-apa kita kerjain. PR-nya banyak, selesai Pak, selesai. Nah ada, ringan aja rasanya Pak, ringan. Suatu hari, Bang ini dia harus setoran surat Al-Balad dan Asy-Syams, belum lancar. Bisa, pakai aplikasi, edit. Gampang kan sekarang kan Pak. Nah, ngerekam, potong, nanti jadinya kayak utuh gitu kan Pak ya. Zaman sekarang Pak. Kata istri saya, Bang jadinya kok bagus banget. Iya harus lebih pintar daripada guru sekolah, betul kan? Suatu hari Pak, dia dapat tugas itu 20 soal lebih kalau nggak salah, kurang lebih itu. Dia menjawab pertanyaan objektif di aplikasi gitu. Yang pertama Pak, dia jawab ini. Dia dapatlah nilai 75 Pak. Cukup baik kata gurunya. Pengen dapat 100 gak ulang lagi. Kan sekarang kan kalau belajar online kan ngirim lewat itu kan Pak ya, WhatsApp kan. Nah, ulang lagi dapat 100 screenshot, nah, baru kirim. Wih bagus nilainya A.
Udah canggih Pak zaman sekarang Pak. Gitu ya. Pak, jadi semuanya tidak terasa berat, terasa ringan, enteng. Kenapa? Allah yang bantu kita Pak. Kalau Allah sudah tak peduli ya sudah, kita dibiarkan. Makanya hidup kadang terasa berat. Makanya para ulama bilang begini, kalau kita merasa hidup berat, masalah itu besar, itu tanda Allah sedang jauh dari kita. Bukan Allah yang menjauh, tapi kita yang menjauh dari Allah. Makanya surat Al-Ankabut itu ayat 45, kan Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat mencegah dari yang keji dan mungkar. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? Salatul asi, pelaku maksiat yang rajin sholat, tidak bertambah dari sholatnya, tidak bertambah dengan sholatnya, melainkan bertambah jauh dari Allah. Bapak Ibu maaf, sholat itu kan fungsinya mendekatkan diri kepada Allah, betul? Oke? Tapi kata Ibnu Abbas berdasarkan Al-Ankabut ayat 45 tadi, kalau orang sholat tapi maksiatnya istiqomah, maka sholat menjauhkan dia dari Allah. Coba, Bapak Ibu yang berbahagia, gitu ya. Jadi kita jangan menganggap udah yang penting aku udah sholat. Enggak selesai. Karena manusia itu diciptakan bukan hanya untuk soleh ritual, tapi juga soleh sosial. Pak, kalau kita memang solehnya soleh geli juga Pak, nak kucing kan. Kalau kita memang soleh sosial Pak, harta yang kita pakai itu Pak, mesti kita mikir kemanfaatan untuk umat, mesti begitu. Tanah saya kosong tuh di sana itu. Udahlah daripada nggak digarap, Mas bangun aja di sana itu. Nggak punya rumah kan, udah bangun situ. Mending Pak, saya punya ustadz, beliau beli tanah buat rumah, oke? Di situ Pak, beliau silakan pakai. Kalau ada orang baru nikah nggak mampu pakai, silakan. Gratis, cukup dirawat. Nanti air listrik paling. Jadi enak Pak, orang baru nikah nggak mikirin kontrakan, kan enak ya. Jadi kemanfaatan Pak, ini dipikirkan kemanfaatan. Saya kalau punya mobil dapat pahala apa ya dari mobil? Saya punya baju saya punya manfaat apa ya untuk akhirat, gitu kan Pak? Gitu kan? Itu izhad fid dunya. Yang kedua, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Nah, ini Pak. Tadi Allah nolong kita nih, sekarang manusia. Apa? Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhud kepada manusia, maka manusia semuanya akan mencintaimu, kata Rasulullah. Apa itu zuhud kepada manusia Ustaz? Zuhud kepada manusia, Bapak Ibu saya bacakanlah Arabnya. Bukan saya lupa Bapak Ibu, biar Bapak Ibu ketok ilmiah. Bukan? Saya bacakan ini. Ini halaman 231, Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawi, tulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Mihyuddin Misdu. Kata beliau apa? Qaulul Hasan Al-Basri, perkataan Hasan Al-Basri, Az-zahidul ladzi, zahid itu adalah orang-orang yang idza ra'a ahadan, kalau dia melihat seseorang, ada orang lain di sisinya, di sekitarnya, qala, maka dia bergumam di dalam hati, huwa afdal minni, itu zuhud. Huwa afdal minni, dia lebih utama dari aku, itu zuhud. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi di dalam Islam, kalau kita pengen hidup tanpa masalah, diajarkan oleh Rasulullah, zuhud kepada dunia, artinya apapun hal dunia yang kita miliki, orientasinya akhirat, tujuannya akhirat, manfaatnya akhirat, oke? Gunanya untuk akhirat, oke? Yang kedua, zuhud kepada manusia maksudnya apa? Merasa, menganggap orang selain kita lebih mulia, lebih hebat, lebih soleh, lebih takwa daripada kita. Dengan kata lain, kita merasa banyak salah, lebih banyak dosa dibandingkan orang lain itu. Ustaz, apa masalahnya begitu Ustaz? Ini hadis qudsi. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah? Malaikat, kau kalau manusia itu kan Bapak Ibu maaf, manusia secara umum, laki-laki perempuan sama.
itu di kepala kita ini ada kedudukan. Bapak Ibu ya, di kepala kita ini ada kedudukan. Ada kedudukan, oke? Maka Allah berfirman kepada malaikat. Kata Allah kepada malaikat, malaikat, kau kalau lihat manusia itu meninggi, sombong, takabur, rendahkan dia. Tapi kalau kau lihat dia merendah, dia tawadhu, merasa rendah, merasa lebih banyak dosa dibandingkan orang lain, tinggikan dia. Enak kan? Itu rumus yang Allah berikan. Meninggi kita direndahkan, merendah kita ditinggikan. Sombong kita dihinakan, tawadhu kita dimuliakan. Sederhana Bapak Ibu. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Kamu akan dicintai manusia kalau kamu zuhud. Artinya apa? Merasa orang lain lebih mulia. Pak, kan enak kalau kita punya teman tapi dia memuliakan kita, betul? Ustaz subhanallah ya ceramah, enggak kok aku tuh dosanya. Enak Pak, coba bayangkan Ustaz subhanallah ilmunya, oh Bapak baru tahu ya saya ini. Kita enggak enak Pak. Berteman sama orang sombong tuh enggak enak, betul? Coba Pak, kita ngasih pengemis ya, sama-sama 1.000, yang satu dikasih alhamdulillah mudah-mudahan rezekinya lancar, senang, betul? Coba Pak, besok kalau kita lewat kita kasih lagi, betul kan? Coba ada pengemis, kita kasih 1.000, alah cuma 1.000, mobil mewah, kasih cuma 1.000. Besok Pak ketemu lagi nggak dikasih itu. Ini sederhananya. Jadi kalau kita hidup, kan tadi kita di awal sudah bahas Bapak Ibu ya. Kalau ada yang baru datang, di awal kita sudah bahas hidup itu pasti punya masalah. Allah yang sudah sampaikan dalam surah Al-Balad ayat 4, surat Asy-Syam ayat ke-10. Pasti kata Allah. Hanya saja ada orang-orang hidup di tengah masalah, tapi dia tidak merasakan itu sebuah masalah. Ringan, enjoy, tenang, santai, mudah, enak. Siapa mereka? Orang yang zuhud kepada dunia. Apa maksudnya? Yang dia menjadikan dunia yang dia miliki manfaatnya untuk akhirat, untuk agama. Dan orang yang merasa orang lain lebih mulia daripada dirinya. Udah Pak, Allah akan tolong kita. Bapak Ibu ya, tadi kita mulai jam berapa tadi? Kita mulai jam berapa tadi? Jam 8 pas ya? Bener ya? Ini jam 8.54, udah hampir sejam Pak. Bener ya? Bener Mas Syafiq? Udah hampir 1 jam ya? Masih jomblo kan Mas Syafiq? Nah. Tapi disuruh fokus dulu ya. Mana tahu. Itu kan Bapak Ibu yang berbahagia. Udah hampir 1 jam kita ini. Nanti ada sesi tanya jawab. Door prize-nya kepala kambing, bukan? Oh bukan. Bapak Ibu yang berbahagia. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Bapak Ibu maaf, saya berdiri karena saya rasa kalau saya duduk itu tidak semua bisa melihat. Saya berdiri sini dengan harapan, ya bukan saya merasa enak dilihat, enggak. Bapak Ibu jangan salah paham. Maksud saya agar ceramah itu kan paling bagus melihat orangnya, kan begitu Bapak Ibu ya. Ustadz itu pernah dilakukan di zaman Nabi? Pernah, saya punya hadisnya. Bahkan Nabi punya majelis khusus untuk wanita. Saya bilang Abah Heri, ibu-ibu di kota Temanggung itu coba diadakan kajian, fokus ibu-ibu tok. Jadi kita kajian ibu kan bagus. Kajian ibu-ibu Temanggung, begitu kan? Gitu kan? Atau majelis ibu-ibu Temanggung, MIT. Bagus itu kan? Kajian ibu-ibu toh. Karena kalau di Jogja Bu, kita ada kajian ibu-ibu itu, ada yang membernya 300, 500, 800 sampai 1000 itu ada, dan rutin seminggu sekali kan? Kan nggak ada salahnya ibu-ibu buat kajian begitu ya. Kalau tempat lain susah, bisa kan bisa. Ya Mas Heri bisa ya? Nah, bisa. Tuh bisa. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali. Sederhananya, kita hidup itu sebenarnya kita sudah dikenalkan oleh Allah bakal banyak masalah. Tapi ada orang-orang tertentu, kata Rasulullah, kata Allah, hidupnya tuh enak, ringan, mudah, semua terasa enak. Ketika kapan? Zuhud kepada dunia, zuhud kepada manusia. Menjadikan dunia untuk kepentingan akhirat atau agama, merasa orang lain lebih mulia daripada dirinya. Ini rumusnya, subhanallah.
Coba deh Pak, coba pulang nanti, ibu jangan pernah merasa lebih hebat dari suami. Coba rasakan. Bapak jangan pernah merasa lebih mulia daripada istri. Coba layani istri bapak, ibu layani suami ibu. Coba rasakan nanti ya. Coba, ini kan nasihat pernikahan. Saya ada tuh kajian di YouTube, masih ada. Jadi bu, sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak kalau mau nikahin putrinya itu ada nasihat. Apa nasihatnya? Nah, jadilah hamba bagi suamimu, maka suamimu akan menjadi hamba bagimu. Itu rumus manusia. Itu rumus manusia. Ibu, bapak, Khadijah begitu nikah sama Nabi, Khadijah jadi ibu rumah tangga. Nabi begitu nikah sama Khadijah, Nabi jadi bapak rumah tangga, Pak. Sampai Aisyah pernah ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana kalau Nabi di rumah?" Kata Aisyah, "Nabi ke rumah kayak manusia biasa, membantu masak, bantu nyuci piring, bantu nyuci, bantu nyapu, bantu ngurus anak." Maaf Bapak Ibu, maaf kalau ada ustadz yang tidak seperti itu tidak ngikut Nabi gitu loh. Nabi itu pulang ke rumah ngurus anak, gendong anak, ganti popok anak, itu Nabi contohin begitu. Nyapu rumah, nyuci piring, bahkan belanja ke pasar. Terjadi hubungan yang baik. Ketika Khadijah nikah sama Nabi, Khadijah kan bilang, "Aku begitu nikah dengan Nabi Muhammad SAW, aku tidak pernah memikirkan kesenanganku, yang aku pikirkan hanya bagaimana Muhammad senang kepadaku," kata Khadijah. Sebaliknya, karena Khadijah begitu, langsung dibalas oleh Rasulullah, mematahkan tradisi Arab. Karena orang Arab Pak dulu, istri itu stratanya rendah, suami tidak pernah menyentuh kerjaan rumah. Bagi Nabi itu semua diputus. Nabi ke rumah bantu kerja Pak. Itu Nabi Pak. Khadijah totalitas ke suami, Nabi totalitas kepada istrinya. Subhanallah. Kenapa itu terjadi? Karena Khadijah merasa rendah di depan suaminya, dan Nabi merasa rendah di depan istrinya. Coba Pak, ya. Suatu hari saya pergi kajian, wah itu kan, jam makan siang itu sebelum zuhur saya pulang, istri saya sudah masak Pak. Padahal istri saya itu jarang masak Pak. Ya anak orang kaya lah istri saya itu. Berbanding terbalik sama saya anak orang susah. Makannya ikan asin, kepalanya pula lagi kan. Sementara istri saya pembantunya 5, anak orang kaya, mobilnya banyak, sawah di mana-mana. Nggak pernah masak lah ceritanya. Ya, suatu hari Pak, saya pulang gajian, masak istri saya Pak. Sambal bawang sudah jadi. Ini apa sayang? Sambal. Senang Pak, hati senang Pak. Ini apa? Goreng ikan, tapi agak hitam-hitam gimana gitu. Ini sambal bawang sayang. Iya, tapi warnanya merah. Saya udah curiga gitu loh. Itu ya, tapi merah warna sambal bawang. Gitu kan. Ini agak gosong ya Bang ya, karena aku suka yang gosong-gosong, kata istri saya. Iya. Makanlah saya Pak. Wah, enak-enak itu ya. Aslinya pahit Pak. Pahit Pak. Gitu ya. Enak-enak sayang, enak. Ya enak, tapi besok jangan terlalu gosong ya. Oh gitu ya, iya sayang. Tadi sambalnya pakai cabai apa? Cabai keriting. Sayang, kalau sambal bawang itu pakai cabai rawit, bukan cabai keriting. Ya rasanya aneh Pak. Tapi saya makan Pak. Abang biasanya makan nambah-nambah, kok ini enggak? Lagi kenyang. Lagi kenyang. Itu loh Pak. Dan tanya istri saya Pak, kalau masalah di rumah itu kita bantu-bantu. Saya juga nyuci sama istri saya. Itu ya, saya juga nyuci berdua. Yang berat-berat saya bilang nggak usah, yang angkat berat. Semuanya terasa ringan, tanpa pembantu ringan. Gitu loh Pak. Ustaz nggak mampu sewa pembantu, insya Allah lebih dari mampu Pak. Tapi selagi bisa dikerjakan berdua, kenapa tidak? Jadi gitu loh Pak, sederhana loh Pak. Kita ngeliat, oh iya ya, wazhat fi ma'in dan nas itu loh. Kita merasa orang lain lebih mulia daripada kita itu loh Pak. Enak, istri jadinya suaminya pulang bahagia. Kenapa? Karena istri tidak merasa lebih tinggi. Begitu loh. Pulang kerja, pulang dari kajian itu udah siap semua Pak. Suatu hari, Bang, abang suka nasi goreng kan? Kata istri saya. Iya, aku bikin model lain. Boleh. Rupanya dicampur ikan pindang Pak. Jadi nasi goreng ikan pindang Pak. Ini aku berkreasi Bang. Iya sayang. Enak nggak? Enak.
Mau tambah nggak? Enggak, lagi kenyang. Gimana tadi? Besok kalau pakai ikan pindang digorengnya jangan barengan sayang. Kenapa? Rasanya tercampur. Nasi goreng campur ikan pindang. Jadi besok nasi goreng tok sama ikan pindang tok. Oh gitu ya? Iya. Alhamdulillah Pak, sampai saat ini nggak pernah bikin gitu lagi Pak. Nasi goreng aja gitu loh. Bener Pak, gitu loh. Jadi kitanya sama-sama enak lah. Istri saya masak diapresiasi juga senang. Sampai sekarang nggak pernah pokewo kalau mau masak, nggak ada masalah. Kalau lagi pengen masak. Bapak Ibu ya, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, maka hidup kita ringan. Merasa berat itu karena kita merasa lebih dari orang, makanya kita punya beban. Beban itu hadir karena kita merasa kita ini lebih hebat dari orang, makanya punya beban terus. Semakin merasa lebih baik, semakin banyak beban. Kalau tak pengen punya beban, merasalah orang lain lebih baik daripada kita. Enak. Orang mencela kita tidak apa-apa. Orang mencaci tidak apa-apa. Bapak Ibu ya? Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya buat ringkasan tapi di handphone Pak. Ada ringkasan di handphone kami buat. Cuma kan bentuknya poin-poin top, jadi tidak bisa dibagikan. Mungkin itu Bapak Ibu, ayo kita coba ya, jadikan apa yang kita miliki ini untuk kepentingan agama. Bukan berarti semua diinfakkan loh, bukan. Untuk agama itu mobil untuk agama dalam artian pergi sholat, pergi kajian gitu loh Pak. Bekerja itu kan agama Pak. Bekerja itu ibadah. Gunakan untuk kerja. Ngajak istri, anak jalan-jalan, ibadah. Gitu loh. Ibu tampil cantik untuk suami. Semua usaha ibu itu dinilai pahala. Ibu olahraga di rumah, diet, sit up tuh, push up di rumah. Kenapa ibu melakukan itu? Saya pengen cantik di mata suami Ustaz. Ibu nilainya pahala semua. Masang sepatu pahala. Itu loh. Jadi jadikan semua yang kita miliki ini untuk kepentingan agama, kepentingan akhirat. Tujuannya agama, tujuannya akhirat. Dan anggap diri ini lebih buruk daripada orang lain. Artinya orang lain lebih mulia daripada kita. Insya Allah hidup terasa ringan. Masalah terasa ringan, terasa mudah, terasa enteng, terasa enjoy. Hidup rasanya ringan. Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya kata Nabi, ingat hadis sahih Muslim dan At-Tirmizi yang meriwayatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu maaf, hadisnya kan gini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang dalam kehidupannya dia menuntut ilmu agama Islam, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Coba lihat, jalan ke surga Allah ringankan, Allah mudahkan, Allah entengkan, Allah enjoykan. Kapan? Ketika Bapak Ibu hidupnya begini. Kalau ini ustadz, kiai, guru, oke? Mesti yang di bawah itu jamaah, betul? Murid. Bahasa Arabnya tolib. Pak, Bu, ingat hadisnya? Siapa yang hidup posisinya seperti penuntut ilmu terus, dia menuntut ilmu terus, belajar ilmu terus, bukan jadi ustaz lah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dengan kondisi inilah Allah ringankan jalan yang menuju surga. Pak, ustaz dengan jamaah secara struktur jamaah lebih rendah daripada ustaz, betul? Ketika Bapak bisa hidup seperti itu, maka hidupnya Allah ringankan, Allah mudahkan, Allah entengkan. Kalau ustaz jadi ustaz, Pak maaf, sebelum ceramah mesti saya belajar baca buku dulu, betul? Ada istilah dosen Pak, karena saya pengajar. Dosen itu kenapa lebih menang daripada mahasiswa? Karena baca lebih dulu dan lebih banyak buku. Makanya saya ketika kuliah Pak, dosen saya baca 5 buku, saya baca 10 buku Pak. Saya baca 10 buku Pak. Jadi kalau dosen saya bilang dari pendapat ini, saya bilang dari pendapat buku yang lain coba. Nah, makanya nih yang kuliah nih teman-teman, kalau pengen menang, baca buku lebih banyak aja dari gurunya. Jadi seseorang itu tidak mungkin berbicara kecuali melalui proses belajar. Nah itu, karena kosakata yang keluar itu berasal dari belajar sebelumnya. Nah, selagi kita bisa hidup seperti penuntut ilmu,
merasa lebih rendah, terus belajar, tawadhu, tuh, menganggap orang lebih mulia, semua digunakan. Pak, belajar ini kan semua digunakan untuk akhirat, betul kan? Duduknya, baju, celana yang dipakai, peci, masker yang dipakai, motor, mobil yang dibawa ke sini, Bapak Ibu, waktu yang digunakan, ini semuanya ibadah, Pak. Semuanya ibadah. Hah? Ketika itu kita lakukan, maka jalan ke surga Allah ringankan, Allah mudahkan, Allah enjoykan jalannya enak, seperti seakan-akan tidak punya masalah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah ini kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ini sudah jam, lewat 7 menit. Ya, monggo dipersilahkan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, Ustaz Umar yang jawab, Bapak Ibu ya. Ya. Monggo Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya bisa katakan. Ibu-ibu boleh bertanya, tidak apa-apa, nanti mic dibawain ke sana. Ini, oh iya. Ada bapak-bapak dari pejuang subuh ya. Karena kan ada biker subuh, ada pejuang subuh, kan benar ya? Kalau Temanggung pejuang subuh ya, biker subuh ya, biker subuh. Saya beberapa kali ikut acara biker subuh. Ada mikrofon yang bisa ke sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya mau menanyakan, apabila yang terjadi dari salah satu kita atau pasangan kita itu yang terjadi adalah justru kebalikannya dari dua hal tadi, yang harusnya kepada dunia malah justru kebalikannya, dan yang seharusnya kita memandang, maksudnya kita merasa orang lain lebih hebat daripada kita, tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Itu apabila terjadi di salah satu kita atau pasangan kita. Mungkin Ustaz Ramzi bisa memberi masukannya untuk mengatasi hal tersebut. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sebaliknya yang terjadi hidup berpasangan itu kebalikan. Ya, kebalikan. Ya, kita berharap misalkan pasangan kita itu manut malah bangkang. Kita pengennya cantik malah asal-asalan. Kita pengen bersih malah kotor, misal. Jadi kebalikan, selalu kebalikan. Kita pengennya begini malah sebaliknya. Pengen begini malah sebaliknya. Jadi ketika ditafsirkan surat Al-Qiyamah ayat 39, faja'ala minhu zawjaini, kan dijadikan dari nutfah tadi az-zawjain, sepasang, az-zakar wal untha, laki-laki dan perempuan. Para ulama ketika menafsirkan surat Al-Qiyamah ayat 39 ini, pasangan itu minimal ada 3 kondisi. 1, melengkapi. Sering kan Pak ketemu suaminya pendek, istrinya tinggi. Melengkapi, betul kan? Suaminya kulitnya gelap, istrinya putih. Karena Pak, maaf, perempuan itu nggak ngeliat fisik Pak. Saya kalau berkaca sama istri saya itu malu Pak, karena saya merasa jelek Pak. Elek, bener Pak, elek gitu loh. Kok mau ya istriku sama aku? Oh iya, perempuan itu tidak melihat fisik. Perempuan itu lebih tertarik dengan telinga Pak. Makanya Pak, kalau ada laki-laki tidak ganteng Pak, tapi pintar menggombal Pak, istrinya cantik misalnya Pak. Bener Pak. Dek, adik tahu nggak beda adik sama internet? Apa Bang? Kalau internet 4G dek, kalau adik untuk abang 4B. Masya Allah, patah-patah hati kan. Oke. Jadi perempuan itu lebih ke telinga. Nah, ada rumah tangga itu saling melengkapi. Makanya laki-laki itu diciptakan bukan itu Pak, tapi mata Bu. Laki-laki itu mata Bu. Benar. Makanya ketika Nabi ditanya, istri soleha, istri yang bagaimana? Istri yang mampu cantik di mata suaminya tuh. Soleha itu indikatornya ibu cantik di mata suami, itu indikator soleha. Yang pertama kata Nabi.
Jadi nikah itu ada kalanya melengkapi. Nah, saya Pak orangnya nggak teratur. Baju saya itu di korsio ada, di cantelan yo ada, di meja yo ada, sofa ada. Di mana lagi? Ada itu. Yang mau ngutim siapa? Istri saya. Istri saya orangnya teratur Pak, disiplin, melengkapi kan? Tuh kadang-kadang kalau istri saya bilang, abang boyo bajunya dicantelin, kita tuh saling melengkapi. Saya menyediakan peluang amal soleh Pak untuk istri saya Pak. Dipungutin satu-satu ini. Ini kebiasaan suamiku ini, istri saya begitu. Hafal itu Pak. Kalau mau pergi-pergi Pak, saya itu paling lupa bawa barang. Itu istri saya yang satu-satu menguntin. Bang, tadi itu di situ sudah tak sediain semua ya. Oh iya. Jadi rumah tangga itu melengkapi. Sebaliknya Bu, Pak, istri saya itu dulu nggak bisa ngebut. Lah saya tukang ngebut. Sekarang bisa ngebut istri saya. Tuh. Dulu Pak, istri saya punya karyawan Pak, nggak bisa marah. Ditipu orang nggak bisa marah. Orang Jawa asli istri saya itu Pak. Sekarang bisa. Terikut suaminya. Saya bilang, kamu harus tegas kepada karyawan. Jangan kamu makan hati saban hari ngeluh. Saya ajarin begitu. Iya juga ya Bang. Wow, gitu. Kan profesional kan Pak ya, masa mohon maaf begitu kan saya ajarin. Jadi saling melengkapi satu. Yang kedua, kadang-kadang pernikahan itu ladang saling bersyukur. Bukan melengkapi, sama-sama bersyukur. Makanya jangan heran Ibunda Khadijah cantik, Rasulullah ganteng. Betul Pak? Dua-duanya sama-sama baik dan sama-sama totalitas. Saling syukur atau saling sabar. Atau saling sabar. Saling syukur atau saling sabar. Ada Pak, suami biasa, istri biasa, sama-sama sabar. Kalau tadi melengkapi, kalau ini saling syukur atau saling sabar. Ada Pak begitu. Suaminya sholat jarang, istri jarang. Suami keras, istri keras. Sama-sama saling bersabar dan saling bersyukur ada. Ada juga suaminya Pak lembut, istrinya lebih lembut lagi Pak. Ada Pak? Ada. Kalau kita contoh saling melengkapi banyak yang awal. Ini kedua. Nah, yang ketiga, kadang namanya jodoh itu pasangan itu ujian. Itu yang poin tadi. Kadang-kadang pasangan itu ujian. Nabi Nuh Pak, istrinya Pak non muslim Pak. Nabi Lut istrinya non muslim. At-Tahrim ayat ke 10 ya kalau nggak keliru. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ. Allah memberikan permisalan orang-orang kafir itu kayak istrinya Nuh dan istrinya Lut. Suaminya Nabi Pak, Rasul, pilihan, tidur satu ranjang, tinggal seatap, makan semeja, saban hari ketemu. Tapi istrinya tak beriman, bahkan anak Nabi Nuh tak beriman. Kadang-kadang Pak, jadi ujian. Ada dalil At-Taghabun. Iya benar, surah At-Taghabun. Ini bagus Pak. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, istrimu atau anakmu itu bisa jadi musuh bagimu. Maka ingatkan mereka. Kata Allah yang bilang. Para ulama ketika menafsirkan aduwwan lakum, ujian. Suami mau pergi ngaji terus saja. Emang ngaji bikin kaya? Paham ya? Istri lagi berubah jadi baik pakai jilbab. Alah, pakai jilbab. Emang jilbab tuh kamu cantik apa? Nah, itu. Kebalik. Ujian. Nah, ketika menjadi ujian seperti itu, amalan terbaiknya untuk pasangan adalah sabar. Cuma itu. Bukan sholat tahajud, bukan sholat duha, bukan sholat rawatib, bukan sedekah. Amalan terbaiknya sabar. Itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut.
sabar hingga batas lewat. Kalau sudah lewat dari batas, maka nanti maaf, ada konsep dalam agama, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, fatalliquhunna bil ma'ruf aw sarrihuhunna bil ma'ruf. Ceraikan dia dengan baik atau damai dengan baik, pilih. Nah itu, jadi itu dalam Islam diatur dan Allah yang sudah sampaikan. Artinya kalau masih tidak menabrak batas, itu maka sabar. Kalau sudah sampai menabrak batas, baru tak boleh sabar. Bu, pada masa Nabi, Bu, di sini sahih, ada seorang perempuan cantik menggugat suaminya, talak cerai. Ditanya sama Nabi, kenapa kau minta cerai dari dia? Apa masalahnya dia? Tak baik akhlaknya? Baik. Tak balik agamanya? Baik. Kenapa kamu minta cerai? Parasnya jelek. Aku tidak nafsu melihatnya. Aku tidak mau berdosa besar gara-gara itu, kata si istri. Maka Nabi bilang, oh ya, enggak apa-apa, cerailah. Coba bayangkan Nabi hadir sekarang, berapa banyak perempuan minta cerai, betul kan? Karena yang menjaga penampilan cuma istri, suaminya masa bodoh, betul kan Bu? Kalau di rumah pakai celana enggak jelas begitu kan? Makanya saya posting tuh Pak. Kata Ibnu Abbas, aku menyukai menjaga penampilan untuk istriku sebagaimana aku menyukai istriku menjaga penampilan untukku. Saya Pak mau tidur Pak, kalau pakai baju yang istri saya tidak cocok Pak, suruh ganti Pak. Mau tidur itu, mau tidur ya pakai baju, Bang tidak cocok, gitu Pak, ganti nih, ganti. Paham Bapak Ibu ya? Mau pergi kajian ini kayak gini bagus nggak? Kurang, lebih bagus, gitu Pak. Itulah Pak. Jadi terasa ringan semuanya. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kok kita dapat anak, dapat tetangga, dapat pasangan bahkan, kok kayaknya terbalik dari yang ingin kita inginkan, yang kita mau, itu kadang dia berpotensi jadi ujian. Saat itu ibadah terbaik adalah sabar. Cuma itu ibadah terbaiknya. Sampai batas dilewati. Ketika batas dilewati, panggil ustadz, panggil guru, atau panggil keluarga, mediasi. Nah itu nanti ada buku judulnya Solusi Problematika Rumah Tangga Modern. Nah itu ada bukunya. Begitu Bapak ya. Mungkin kalau ada yang lain monggo dipersilahkan. Ibu di sana. Mungkin mic ya. Ada mic-nya tadi mungkin di mana teman-teman? Oh itu iya. Nggak dingin kan Bapak Ibu? Panas ya? Oh iya, di sebelah saya. Sekarang tumben mataharinya nggak kesini. Biasanya kesini, betul kan? Tumben. Ibu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya. Jangan Bapak Bu, masih muda saya ini. Ini saya mau tanya. Kalau misalnya menghadapi masalah kan ada itu dalam surat Al-Baqarah ya, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongnya. Iya. Nah, itu kalau dalam Islam itu sabar itu ada batasnya atau dia ada batasnya? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Jangan Bapak, Mas. Kalau abang kan miripnya istri saya, kalau ibu-ibu Mbak Mas. Ustaz, kalau dalam Al-Quran itu loh, surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada salat dan sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kan kita kalau ada masalah Ustaz, solusinya sholat dan sabar. Apakah sabar itu ada batas atau tidak? Kan begitu. Ditampar pipi kanan, pang, ini kiri bang, tampar lagi. Diinjak-injak, injak lagi, gitu ya. Aku sabar. Motornya mau dicuri sama orang, sabar. Suaminya mau diambil orang, sabar, gitu ya. Sambil pegang pisau kan, sabar. Kalau istri saya sabar Pak, Bu. Kalau di chat sama akhwat gitu ya, istri saya balas itu. Enggak balas kadang. Di blok, di delete.
Cuma gitu aja, marah enggak, apa-apa enggak, diam aja. Tiba-tiba di-delete, di-block, di-delete, di-block. Oh itu Bapak Ibu. Makanya sebelum istri saya baca, saya hapus dulu. Bapak Ibu. Gitu ya. Ada yang perkenalan itu, macam-macam lah. Beberapa adik saya tahu itu. Cuma nggak boleh dibocorkan gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, apakah sabar itu tidak ada batas? Ada. Ada batasnya. Paham Bapak Ibu? Nggak boleh sabar terus. Hah? Nggak boleh. Sabar tanpa batas, sabar terus. Enggak, itu bukan Islam. Islam itu kalau kita mau dizolimi, cegah. Ya. Rasulullah kan bilang, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudaramu terzolimi atau pelaku zalim. Faqalu ya Rasulullah laqad arafna kaifa nansuru akhana madluman wa kaifa nansuru akhana zaliman. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami sudah ngerti bagaimana menolong orang yang terzolimi, bagaimana menolong saudara kami yang berbuat zalim. Maka Rasulullah SAW bersabda, tamna'uha anil zulmi, cegah dari berbuat zalim, itulah menolong saudara kita yang berbuat zalim. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ada orang melakukan kezaliman, gak boleh terus-terusan sabar, cegah. Ya, anak perempuannya mau diganggu sama orang, jangan sabar. Ada batas. Makanya ada buku ketika cerai menjadi pilihan. Footnote-nya, cerai atau damai dengan baik, begitu aja. Allah yang jelaskan dalam Al-Quran. Ustaz, emang Nabi pernah bercerai? Pernah. Nama perempuan yang dicerai dan tidak rujuk namanya siapa? Umaymah. Kalau yang dicerai dan rujuk lagi siapa? Hafsah. Karena kesalahan besar yang dilakukan. Nabi enggak, sabar, ini istri nanti berubah. Enggak. Ketika Hafsah melakukan pelanggaran yang besar, maka harus diberikan hukuman. Akhirnya rujuk, karena Jibril datang, ini nanti istrimu di surga. Tapi Umaymah melakukan kesalahan yang sangat besar, tidak dirujuk. Cuma ada 2 hadis. Satu hadis, Umaymah memasukkan laki-laki ke rumahnya tanpa izin Nabi. Kan sudah dihitbah kan, gitu ya. Tapi masuk laki-laki ke dalam rumahnya, bukan mahram. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, Umaymah mengeluarkan perkataan yang seakan-akan Nabi ini adalah musuh, begitu loh. Jadi kalau kurang lebih perkataannya, aku berlindung kepada Allah darimu, gitu loh. Maka gara-gara perkataan ini sudah dilepas. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai seperti itu. Ya, ada batasnya. Sama Bapak Ibu nyuruh anaknya nakal, ada batas. Tidak boleh sabar terus, ada batas. Ya, ada batas. Ada orang jahat, tidak boleh sabar terus, ada batasnya. Nah, batas ini yang menentukan adalah agama. Makanya Profesor Dr. Buya Hamka bilang, kalau kita sedang berbuat pengen jadi baik, kita hijrah, berubah pengen jadi lebih baik. Kata Profesor Dr. Buya Hamka, hal pertama yang harus dimiliki dekat sama guru. Pak, coba baca sejarah Pak. Dari dulu Pak, orang tinggal ke dekat rumah guru. Dari dulu. Lihat sahabat Nabi tinggal dekat rumah Nabi, bikin rumah di sekitar rumah Nabi. Lihat Wali Songo ketika berdakwah di Indonesia, buat rumah di bukit, orang-orang bikin rumah di sebelah rumah Wali Songo, tinggal mereka semua di sana. Sekarang itu hilang Pak, orang jauh dari gurunya Pak. Guru punya rumah sendiri, murid entah di mana. Ada masalah, tidak ada tempat bertanya. Makanya kan ketika sabar, kan ada batasan. Nah, itu yang bisa menganalisa guru kita. Ustaz, ada, maaf Bapak Ibu, seorang istri nangis-nangis telepon saya, Ustaz, suami saya impoten. Sejak nikah Ustaz sampai sekarang saya tak pernah disentuh, kata si istri. Boleh tidak Ustaz, saya minta cerai dari suami saya? Saya bilang boleh. Karena memang dalam Islam, ketika suami tidak mampu memenuhi nafkah lahir atau atau batin, maka boleh seorang wanita minta cerai. Saya bilang boleh. Ustaz, kalau saya sabar boleh enggak? Saya pengen suami saya sembuh, boleh enggak? Saya bilang boleh. Syaratnya ibu tidak mengeluh. Begitu ibu mengeluh, namanya bukan sabar lagi. Terakhir saya lihat beliau sudah bercerai dan nikah sama yang lain.
Setelah itu diskusi dengan saya, tidak bercerai Pak. Tetap suaminya itu pengen suaminya sembuh, olahraga, makan yang sehat. Tapi mungkin bertanya ke ustadz yang lain kan, bercerai akhirnya. Bapak ibu yang berbahagia, gitu ibu ya. Jadi sabar itu ada batasnya. Jangan diinjak-injak harga diri, harta itu jangan. Ada batas. Maka mau tahu batasnya tidak sama. Setiap orang berbeda-beda. Gitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada sesi tanya jawab lagi? Habis. Satu terakhir. Kalau ada, monggo dipersilahkan. Oke. Ini kalau satu itu lama itu kayak makan di tengah piring itu kan. Gak ada yang mau ngambil kan. Terakhir, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya bagaimana kita memahami ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-286 tadi. Iya, oke. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Ya. Ustaz, bagaimana kita memahami Al-Baqarah yang tadi pernah dinukil? 286 ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang di luar kemampuannya. Bagaimana memahaminya Ustaz? Karena gini Bapak Ibu, subhanallah, Allah maha sempurna. Pak Bu, maaf, kalau ada ujian sekolah, mungkin gak guru ngasih soal yang tidak pernah diajarkan? Mungkin gak? Nggak mungkin. Selalu soal yang diberikan adalah materi yang sudah diajarkan. Selalu begitu. Ya, nggak ada Pak orang setoran hafalan Al-Quran yang ditanya hadis, nggak ada. Paham ya? Itu selalu begitu. Nah, sekelas manusia saja memberikan ujian itu masih batas kemampuan, apalagi Allah yang memahami manusia. Lah, Ustaz, kalau betul-betul Allah memberikan ujian masih dalam batas kemampuan kita, kenapa kadang-kadang kita merasa putus asa? Para ulama sepakat dalam masalah ini. Ketika seseorang merasa putus asa, itu berarti dia sedang banyak dosa. Sederhana aja. Bapak coba ingat masa kecil, belajar berjalan. Coba lihat anak kecil itu, berapa kali jatuh kira-kira sampai bisa berjalan? Mungkin lebih dari 100 kali, betul? Pernah ngeluh anak kecil? Enggak. Jalan jatuh, berdiri lagi jatuh, terus begitu kan? Belajar jatuh, gitu ya? Nggak pernah anak kecil tuh mengeluh. So, kemudian dia mutung, nggak mau lagi jalan gitu. Nggak ada Pak. Aslinya kita kayak anak kecil kalau masih bersih dari dosa. Nggak pernah putus asa dan mengeluh terhadap masalah. Aslinya. Pak, pernah nggak sih anak kecil itu menganggap bahwa dia tidak bisa cebok sendiri masalah? Pernah nggak Pak? Padahal kan nggak bisa cebok sendiri itu kan masalah aslinya. Pernah nggak mereka menganggap itu masalah? Tidak kan? Kenapa? Masih bersih dari dosa. Anak kecil itu masih bersih Pak. Kita ini kan yang kecil terasa besar, yang ringan terasa berat, yang dikit terasa banyak, ya yang rendah terasa tinggi. Itu kenapa? Karena kita banyak dosa. Kan begitu tuh. Adik-adik itu kan ada yang tak suruh ngapal Al-Quran, hafal 30 juz, berat Bang. Coba berat coba. Bagi orang Pak yang bertakwa, insya Allah, gitu loh. Selalu Allah berikan seperti itu. Nah, kenapa kadang-kadang kalau kita mengeluh, kadang-kadang kenapa kita merasa berat? Ketika pikiran negatif itu datang, para ulama cuma satu kata, bilang apa? Itu karena dosa kita. Jadi beban itu terasa lebih berat bila dosanya banyak. Beban terasa ringan bila dosanya dikit. Tinggal pilih. Pengen bebannya berat, masalahnya berat, atau ringan, cuma itu aja. Nah makanya kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu agar kita tidak putus asa, agar optimis. Artinya Allah ngasih masalah, Allah tahu kita bisa selesaikan. Kenapa ada orang lari dari masalah? Dia jauh dari Allah. Pak, negara tertinggi bunuh diri di Indonesia itu, di dunia itu mana? Jepang. Negara angka bunuh diri tertinggi di dunia itu Jepang. Sampai seorang profesor pernah mengatakan, kalau mungkin di rata-rata satu hari satu orang bunuh diri di Jepang. Sekarang mana? Cina. Pak, jangan salah, di negara Cina itu banyak orang pengen bunuh diri Pak. Artis di sebuah negara paling tinggi bunuh diri mana? Korea Selatan. Itu kan lari dari masalah, betul? Kenapa? Tidak punya Tuhan.
punya popularitas, punya harta, punya tampang. Oke, tampangnya menarik, tampang turupa, badannya bagus, kaya, terkenal, followersnya jutaan, di mana-mana dielu-elukan, tersohor di mana-mana, tapi bunuh diri. Kenapa? Di Jepang orang hidup disiplin, hidupnya enak, bersih. Kenapa bunuh diri? Nggak punya Tuhan. Kan Jepang salah satu negara ateis tertinggi kan, salah satu. Dan mereka kan Shinto. Kenapa mereka tidak kuat dengan masalah itu? Padahal Allah bilang tadi masih di batas kewajaran. Kenapa? Nggak punya Tuhan. Ketika orang bertuhan, Pak, maka tak ada yang besar, karena yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin begitu. Ini cara Allah memotivasi dan mengingatkan kita agar jangan putus asa. Karena satu-satunya makhluk yang putus asa hanyalah iblis dan orang kafir. Cuma itu. Orang muslim tidak pernah putus asa. Berharap Bapak Ibu kondisi sesulit sekarang, jangan pernah putus asa. Jaga kesehatan, kesehatan iman dan imun, kesehatan raga dan imannya, rohianya. Tolong Bapak Ibu dijaga. Mudah-mudahan sampai pandemi ini selesai, kita semua sehat, kita semua bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Banyak saudara-saudara kita, Pak, Ibu-ibu di mana-mana itu membutuhkan bantuan. Maka kalau tidak ada yang membantu, siapa lagi? Makanya kita harus sehat. Mudah-mudahan acara ini menambahkan keberkahan untuk hidup kita, menambahkan manfaat, menambahkan kebahagiaan dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan itu keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semua Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah mudahkan kita memahami agama Allah. Mudah-mudahan dengan itu semua bahagia kita di dunia, bertetangga kelak kita di surganya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf banyak salah dan kurangnya. Dari kami cukupkan. Sudah 1,5 jam kami di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sampai ke rumahnya selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rezekinya Allah tambahkan, Allah banyakkan dan Allah berkahkan. Itu dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.